Nah, ceritanya begini, ada semacam konspirasi global yang menutup itu. Mereka harus memonopoli dong teknologinya ya, kemudian dikeluarkan sedikit demi sedikit. Sebetulnya teknologi ini sudah ada. Hanya kenapa ya, contohnya beginilah, komputer lah. Kita lihat teknologi komputer. Pertama kali yang kita kenal di komputer itu apa? Itu yang gede-gede itu kan, dari kapan itu kan ya. 1 mega dari memori itu butuh segede kamar. Iya, awalnya. Padahal sebetulnya yang sekarang itu sudah ada, cuma dikeluarkan sedikit demi sedikit. Tahukah yang namanya handphone itu tahun 1928 itu sudah orang pakai, tapi hanya di kalangan tertentu. Tahukah kita bahwa sebetulnya listrik itu bisa wireless? Nikola Tesla sudah membuat listrik wireless. Bahkan saya sendiri sudah bikin listrik wireless. Jadi sebetulnya teknologi, makanya lihat Nikola Tesla, apa yang terjadi dengan Nikola Tesla? Dibunuh kan? Ya, Stanley Meyer, lihat Stanley Meyer yang membuat bahan bakar dari air, dibunuh juga. Saya pernah mobil dibom dan saya di dalam mobil itu. Saya pernah ditodong M16, pernah. Jadi inilah penemu. Ya minimal penemu itu harus kuat dibom. Selalu berulang. Nah makanya kenapa ini mereka tutupi, karena mereka ingin menguasai teknologinya itu sendirian. Sedangkan seperti Tesla itu kan membagikan teknologinya. Ya termasuk saya bagikan teknologinya, itu yang menjadi mereka kesel gitu. Kenapa teknologi ini itu dibagikan? Kenapa dia tidak menjadi orang kapital gitu? Padahal ini bisa kita pergunakan untuk umat. Karena seharusnya kita itu harus bisa saling memakmurkan gitu loh. Inilah manusia. Manusia itu ini urusannya adalah planet. Karena kita khalifah fil ard kan, bukan khalifah fil negara atau khalifah fil RT juga kan. Ya, jadi urusan kita tuh planet. Bayangkan kalau kita sudah bisa saling memakmurkan. Tugas kita di planet ini bukan untuk bersaing, tapi untuk saling membantu, untuk bekerja sama, untuk saling memakmurkan. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita diajarkan untuk bersaing, itu yang jelas bukan ajaran manusia. Ajaran manusia adalah saling memakmurkan dan bekerja sama. Kalau dia masih diajarkan persaingan, itu bukan ajaran manusia. Tuh, kitalah yang harus mengindonesiakan Indonesia. Kan kita orang Indonesia. Apakah kita sekarang sudah jadi orang Indonesia yang sebenar-benarnya? Lihat sekarang kita. Dengan banyaknya lembaga-lembaga yang katanya mendidik, tapi ternyata tidak membuat bangsa ini maju kan. Kita harus jujur deh. Nah, teknologi saya ini di-reject di mana-mana loh. Sudah puluhan tahun saya selalu di-reject. Saya punya rehabilitasi narkoba. Di Indonesia mah di-reject, di Malaysia diterima. Rehabilitasi narkoba saya itu tercepat di dunia. Dalam waktu 3 hari orang sembuh. Tapi saya malah dimusuhi oleh mereka-mereka itu yang berkepentingan. 3 hari loh. 3 hari itu sudah dijamin sembuh. Itu narkobanya, ketergantungan narkobanya ya. Oh, penyakit biasa mereka suka bawa penyakit lain juga, suka bawa ini livernya gitu kan, SGOT, SGPT-nya tinggi dan sebagainya. Nah itu bisa ditreatment dengan cara yang berbeda. Tapi yang jelas kita ditolak juga di sini rehabnya, malah diterimanya di Malaysia. Makanya saya bekerja sama dengan Malaysia itu dengan ADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Di sana saya sangat diterima. Di Indonesia saya ditolak. Teknologi ini saya malah disebut misleading katanya, guided. Padahal saya sudah buktikan di depan mereka. Saya sudah buktikan di depan mereka bahwa yang namanya ini, teknologi ini, sudah bisa langsung menggerakkan turbin, itu dengan fusi dingin ini. Langsung bisa menyalakan lampu-lampu dan sebagainya. Tapi tetap, karena teknologi ini ditolak karena ini murah. Makanya akhirnya saya membuat komunitas sendiri untuk kalangan sendiri dulu. Ini loh, kita akan membuat sebuah kalangan yang benar-benar mandiri. Mulai dari mandiri energi, sandang, pangan, papan, semuanya mandiri. Nah, kita sudah punya yang namanya pengolahan sampah yang tidak ada polusi dan sebagainya. Lalu si sampah itu menjadi produk yang lain. Tapi apa yang terjadi? Malah banyak yang nyinyir. Padahal mereka sudah lihat alatnya itu, lihat saja Instagram saya. Instagram saya itu teknologi itu saya munculkan. Dan di YouTube pun ada tuh yang namanya ini generator tanpa bahan bakar saya di sana.
yang dengan salah satu wartawan. Nah, itu yang nontonnya sudah jutaan itu. Isinya di bawahnya komentar-komentar tuh kebanyakan nyinyir. Karena apa? Karena kebanyakan mereka tidak tahu rahasia X-nya itu apa. Saya belum menyebutkan soal thorium di sana. Dan apa yang terjadi dengan thorium itu? Ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 4 yang melarang kita menggunakan thorium. Padahal thorium itu adalah sumber energi yang benar-benar aman. Karena radiasinya itu hanya alfa dan beta. Saya pernah demonstrasikan di salah seorang ahli nuklir. Saya ini thoriumnya itu saya jilat gitu kan. Aman kata saya. Dia kaget. Oh, ini magic katanya. Yang bahaya itu kan radiasi itu gamma. Di uranium itu radiasi gamma. Nah, inilah yang mulai gitu. Padahal ini yang namanya thorium itu ya, puluhan ribu tahun sebelum Masehi itu sudah dikenal loh. Bahkan yang namanya baterai Baghdad, ada baterai Baghdad itu yang ditemukan di Mesir, di Baghdad itu sudah menggunakan karbon, dan sudah ada yang namanya baterai itu di 3000 tahun sebelum Masehi. Kan lucu ya. Sekarang tiba-tiba kita menjadi ini lagi, menjadi primitif lagi begitu loh. Kita terlihatnya itu modernnya itu menurut kita zaman sekarang. Padahal kalau kita tahu masalah Lemuria itu, wah, anti gravitasi sudah ada. Anti gravitasi itu bukan magnet ya, bukan magnetic levitation. Bukan yang namanya magnet dengan magnet itu kemudian dikasih superkonduktor, dikasih yang namanya nitrogen terus dia ngambang, itu bukan. Tapi benar-benar penolak gravitasi bumi. Seperti medan positif dan positif itu dia pasti tolak temolak ya, tolak penolak. Jadi kita itu belum mengindonesiakan Indonesia. Jadi kita harus mulai dari komunitas kita, dari yang kecil dulu. Kita harus membentuk sebuah komunitas yang kuat. Komunitas yang benar-benar Indonesia. Meskipun Indonesia itu adanya sejak tahun 45 ke atas ya. Sebelumnya kan itu Nusantara atau Nuzantra dan sebagainya. Gadramda sendiri yang namanya Gajah Mada menyebutnya itu Nusantara, atau ada juga yang menyebutnya adalah Nuzantra. Nuzantra, jadi orang-orang kepulauan yang hidup bersamara, itu artinya. Kita memang harus membuat sebuah percontohan, demonstration plotnya dulu. Inilah Indonesia, yang tadinya adalah Lemuria. Suatu wilayah, suatu negeri yang benar-benar teknologi tinggi dan benar-benar makmur. Nah, makanya saya mulai dengan komunitas. Kita sudah mulai membangun komunitas itu. Semuanya sudah kita mulai bangun. Dan segala sesuatu sudah mulai jalan sekarang. Kita sudah saling memakmurkan, tidak ada persaingan. Yang ada adalah saling membantu. Di sana terus saling membantu. Anda kurang apa, kita bantu. Ini kurang apa, kita bantu. Tidak ada yang namanya persaingan. Karena tiap manusia itu adalah unik. Sekarang pola pendidikan saja lihat. Kita pendidikan atau pengajaran kan gitu kan. Sekarang yang sekarang kita lihat itu adalah pola pengajaran kan ya. Semuanya diulang-ulang kan ya, seperti beo. Ini disebut ngawulang kata orang Sunda Maya. Ngajar karena berdasarkan referensi diulang lagi. Pengulangan yang terjadi. Sedangkan pendidikan itu adalah dengan contoh kan ya. Didik bukan diajar. Kalau diajar itu bisa dengan pengulangan. Ketika kita berbicara pendidikan, itu kan harus dengan contoh. Dan makanya untuk teknologi seperti ini, saya bikin dulu. Nah, setelah jadi, baru saya jelaskan. Gitu. Karena mereka harus bersaksi dulu kan ya. Dan setelah bersaksi, baru dia beriman begitu ya. Nah, sekarang kita ngaku-ngaku bersaksi, padahal enggak. Karena kita harus merubah mindset. Nah, merubah mindset orang itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Merubah mindset orang itu harus perlahan-lahan dan berulang-ulang pula. Tapi harus sesuatu yang ketika merubahnya itu tidak boleh secara ekstrim pula. Karena perubahan yang mendadak pun bisa menimbulkan masalah. Bisa jadi gegar. Nah, kita harus perlahan-lahan mengenalkannya itu perlahan-lahan. Nah, ini loh, ini teknologi. Nah, ini loh hidup yang sehat tuh seperti ini. Nah, inilah pendidikan. Inilah pendidikan karena kita semua bergerak melalui contoh. Contoh yang bisa diduplikasi. Nah, jadi bukan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin dan dogma yang diterapkan langsung. Berikut paksaan dengan berupa paksaan itu nilai. Kan kita sekarang kan dipaksa untuk nurut. Dan kalau misalnya tidak nurut, nilainya jelek, begitu kan ya?
Nilai itu adalah akhirnya bukan nilai-nilai dalam bentuk kemanusiaan, perbuatan, dan sebagainya. Bukan nilai-nilai norma. Tapi nilainya berupa angka kan ya. Justru itulah yang menjadi kita mundur. Terus semakin lama semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Akhirnya kita menjadi bangsa yang selalu kalah. Yang selalu hanya mengekspor tenaga kerja. Bukan mengekspor teknologi. Bukan mengekspor ilmu pengetahuan. Bukan mengekspor segala sesuatu yang aheng-aheng dari masa lalu, yang hebat-hebat dari masa lalu dari kaum leluhur kita. Makanya kita harus mengindonesiakan Indonesia. Sekarang sudah waktunya kita bergerak. Kita tidak bisa berwacana lagi sekarang. Sekarang waktunya move. Sekarang waktunya kita bergerak. Sekarang waktunya kita merubah. Nah, ini sudah saya jalankan dan sudah bergerak. Kita sudah bergerak. Ayo gabung saja. Jadi kita gabung, kita saling memakmurkan, dan kita akan lebih maju dari bangsa lain. Karena harus dimulai dari diri kita. Makanya sekarang sudah bukan kita lagi yang bicara, tapi nanti kita akan berubah menjadi kami. Jadi kamilah yang akan berubah. Kamilah yang nanti akan maju, dan kami tidak akan kena krisis meskipun dunia ini krisis. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.